bersyukur buat kesempatan yang diberikan kembali. Ini is a family time gitu ya. Pakai merah, kemarin Valentine gitu, Happy Valentine. Yang jomblo masih ada kasih Tuhan gitu ya. Yang sudah menikah, Allah yang sama yang sanggup melakukan mujizat pertama di pernikahan di Kana. Yang tadinya musuhnya tawar, airnya bisa dirubah gitu ya. Jadi anggur yang memberikan kesegaran. Bagi setiap kita, nanti juga kita akan merayakan Sinca gitu ya, kungsi awalnya. Ngumpul keluarga bersama-sama dan saya suka tema yang saya akan bahas pagi hari ini. Saya berdoa ini menjadi sesuatu yang memerdekakan setiap kita. Ini pertanyaan yang seringkali susah untuk kita jawab. Orang Indonesia paling suka nanya ini. Contoh ya, contoh. Kalau Bapak Ibu lagi marah-marah, terus orangnya nggak kenal gitu. Misalnya lagi jalan santai-santai, dipotong. Atau enggak ngantri deh, lagi ngantri restoran yang viral biasa kita ngantri. Terus ada orang yang motong gitu. Kita suka ngamuk ya. Ngantri, tahu diri gitu ya. Terus ngotot-ngototan, ngantri-ngantri, biasanya langsung gebrak sesuatu. Bebak, lu nggak tahu gue siapa? Bener nggak? Oh nggak ada di sini, semua mukanya baik-baik semua. Nggak pernah ada di gereja Tuhan, biasanya orang-orang yang belum ke gereja yang marah begitu, bener ya? Saya berdoa seperti itu, jangan-jangan nanti setelah ibadah keluarnya seperti itu. Kalau di kata-kata seperti ini kelihatannya sopan banget ya, siapa saya? Kayak orang Jawa gitu ya. Tapi kalau tadi saya ilustrasikan seperti itu, sudah ngerti dong maksudnya seperti apa? Kita suka sekali marah, kita suka sekali establish siapa kita, seolah-olah kita yang paling tinggi dari segala-galanya. Benar nggak? Kalau saudara marah seperti itu nanya, lu nggak tahu gue siapa? Kalau nanya sama saya, kagak. Lu sendiri aja nanya, mana gue tahu gitu. Benar ya? Dia sendiri bingung. Ini nanya atau mau ngapain? Lu nggak tahu gue siapa? Itu pertanyaan reflektif atau apa? And seringkali ini struggle kita. Hidup kita ini penuh dengan pembuktian-pembuktian supaya orang mengetahui siapa kita. Kita so worry that other people do not know who we are. But dalam pencarian itu sendiri, kita sendiri kehilangan siapa kita. Orang yang tahu siapa dirinya nggak butuh pembuktian dari orang lain. Halo? Saya contohkan ya, orang yang tahu siapa dirinya nggak butuh pembuktian dari orang lain. Bapak Ibu, saya badannya kurang atletis, walaupun saya seorang olahragawan gitu ya. Saya suka olahraga. Kemarin main paddle, semua orang ngeliat, lu main paddle toh? Ya pukul-pukul gitu. Tampang lu sih kayak bola katanya. Ngomongnya gitu depan saya loh saudara. Oh ya nggak apa-apa, kita main aja. Buktiin di lapangan, yang bola siapa? Ya, saudara ngerti, kalau saudara tahu siapa saudara nggak butuh orang ngomong apa, silahkan aja. Saya main basket, saya masih ingat banget dulu SMP saya main basket. Sekolah saya bajunya one size fits all. Nangkep saudara? Baju seragam yang mau badannya extra S sampai XXL, bajunya ya itu juga saudara. Tinggal di stretch. Yang satu oversize, yang satunya lepet. Saudara tahu kue pasar itu lepet. Yang kalau dipakai, waduh saudara, aduh. Saya ingat saya pakai baju itu saudara, saya pakai shooting jersey-nya dulu, saya tutupin kaosnya dulu, begitu dipanggil sama coach saya, "Tok lu main," aduh, bukannya malu mainnya, malu seragamnya. Terus saya buka, terus kelihatan semua dulu, apalagi saya lebih besar dari sekarang gitu ya badannya, aduh nggak enak banget gitu. Tapi begitu di lapangan saya buktikan saya bisa main seperti apa. Dan semua baru pada ngeliat, wow si bola bisa bawa bola katanya. And I don't care, orang mau ngomong apa silakan. Ini research membuktikan seperti ini, ada bukunya dari, ini keluarga saya dulu, kenalan gitu ya. Ini anak saya Kristal yang dimulai dari paling kiri gitu ya. Kristal tuh saya, istri saya Lulu, dan yang kedua Sasa. Yang besar lulus Mei ini, yang kecil baru tahun pertama. Katanya kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya, jadi ya kenalan dulu lah. Kenapa saya taruh di sini, nanti saudara ikuti semuanya sampai akhir, sudah tahu kenapa ada foto keluarga ini. Marketing banget ya kayaknya, biar saudara
Pengen banget dengerin. Nah ini Not Forsaken, Louis Giglio lakukan research ke 75 orang successful businesswoman. Wanita-wanita, dikatakan sini, women told me katanya that happiness passed through a filter of their father's reactions. Kebanggaan, kesukacitaan, kebahagiaan seorang wanita nyampe lewat kacamata ayahnya. Dikatakan, fathers play a key role in the development and the choices of their daughters. Bapak-bapak punya peranan penting dalam saat-saat pemilihan anak-anaknya gitu ya. Terus according to Dr. Frank Pittman, author of Man Enough, life of most boys and for many grown men is a frustrating search for the lost father who has not yet offered protection, provisions, nurturing, modeling, or especially anointment. Kehidupan gak cuma wanita tadi, tapi para pria pun haus akan satu penerimaan, pengurapan, pemberian, penyertaan dari seorang ayah. So I summarize dengan kata-kata Louis Giglio di sini, we are all desperate for our father's approval. Kita semua ini haus dan lapar akan penerimaan dari sang bapa. Teman saya punya gerakan ayah hadir. Saudara, seringkali kita tinggal di kota yang besar, salah satu godaannya daripada kehidupan di kota besar adalah sibuk. Benar ya? Semua orang gak ada yang mau meninggalkan keluarganya, semua orang gak ada yang mau melupakan anak-anaknya, semua orang dimulai dengan satu gaya bahasa yang seperti ini semua gue kerjakan demi keluarga gue. Benar ya? Saudara pagi-pagi bangun, saya tinggal di pelosok gitu ya, pinggiran sono di Gading Serpong. Kalau mau masuk ke Jakarta mesti apply visa dulu, pasportnya mesti ada, saudara itu karena macetnya minta ampun saudara sekarang kalau ke Jakarta gitu ya. Nah kalau saudara kerja setiap pagi, mungkin jam 4, jam 5 pagi mesti jalan, before 6 to beat the crowd. Untuk bisa mengalahkan, melewati, mendahului segala kemacetan. Nah saudara kalau mau malam pulang, saudara mesti pulang way past beyond 9-10 o'clock. Itu pun masih macet. Saya alami itu dulu. Saya dulu ke Jakarta setiap hari. Berangkatnya jam 4, pulangnya jam 12. Pelayanan loh saudara saya, pendeta loh. Dari pagi, doa pagi, soalnya udah dikerjakan sampai pagi. Dan semua kita katakan itu demi keluarga kita. Demi anak-anak kita, demi istri. Hasilnya setelah semua dikerjakan justru kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Karena kita gak punya waktu dengan mereka. Kita terlalu sibuk dengan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bilangnya seperti itu ya. Padahal sebenarnya enggak. Kita menyibukkan diri sendiri. Karena orang yang kita panggil paling berharga dalam kehidupan kita itu ada di rumah kita. Saya makanya suka sekali loh nama gereja di tempat ini. Karena segala sesuatu dimulai dari keluarga. Dan saya bangga punya leluhur keturunan Chinese yang mengajarkan kalau saat Sinja waktunya ngumpul sama keluarga. It's not about the money. Bukan tentang angpaunya. Benar ya, yang orang tua popo semua benar ya. Kita ngasih ke anak, cucu, mantu kita mah jauh lebih besar dari angpau yang kita bisa berikan setahun sekali. Pemberiannya udah lebih besar, benar ya. Bukan tentang makanannya. Babinya sih enak, top lah, top. Jangan lupa minum obat kolesterol, jangan lupa minum teh gitu ya, pastikan setelah itu. Semua makanannya luar biasa. Tapi above all of those things, yang bahaya, yang paling kita sering lupakan adalah kebersamaannya. Ini yang dikutip sama orang Jawa. Makan, gak makan, asal ngumpul. Saya ketemu orang hampir setiap hari saudara. Dan semua orang nanyain mau makan apa, mau minum apa. Saya bilang gak peduli. To me saat ini bukan tentang makannya, bukan tentang minumannya. Tapi tentang sama siapanya. Itu lebih berharga dibanding menunya. Itu lebih berharga daripada tempatnya. Tapi kebersamaannya adalah segala-galanya. Yuk kita bahas di sini. Hal pertama yang kita mau coba tackle pagi hari ini berbicara tentang identitas. Markus pasal pertama ayat 1. Kita akan coba bahas 45 ayat pagi hari ini.
Serius saudara, kita akan selesaikan Mazmur 1 sama-sama, oke? Saya dikasih teksnya cuma 2 ayat, 12, 13, tapi udahlah paket hemat buat setiap kita. Kita bahas 45 ayat pagi hari ini gitu ya. Markus 1 ayat 1 dikatakan seperti ini. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. This is the good news, bahasa New Living Translation-nya. About Jesus the Messiah, the Son of God. Tunggu, ini kitabnya kitab apa tadi? Kitab Markus. Ngomongnya tentang Markus. Ngomongnya tentang Yesus. Saudara, saat semua orang lupa kata-kata di bus kota, gitu ya. Bus kota kan punya quote-nya seringkali ditempel di belakangnya gitu ya. Dikatakan sesama bus kota dilarang saling mendahului. Benar ya? Kita lupa ini asalnya dari ayat Alkitab loh saudara. Ini bukunya namanya Markus, ngomongnya tentang Yesus. Nanti setelah kita bahas ini ngomongnya tentang Yohanes. Loh, saat semua orang ngotot saudara pengen jadi yang nomor 1. Saudara iklan begitu kan? Saya lupa yang mana ya. Yamaha nomor 1 kalau nggak salah. Yamaha nomor 1, terus Hondanya ngomong apa? Honda lebih unggul. Jadi nomor 1 siapa saudara? Semua berlomba-lombaan loh. Dan tanpa disadari kita masuk kehidupan kita pun kita ngakunya anak Tuhan. Tapi kita potong-potongan. Kita pengen utama-utamaan. Kita pengen nomor 1. Melebihi segala-galanya. Kita gak usah ngomong gereja dulu lah. Jarang saudara. Gereja kita bahas tentang gereja sebelah. Jarang gitu kecuali yang jelek-jelek. Benar gak? Jarang muji gereja sebelah. Pamali katanya. Kita takut gitu. Nah ini contohnya. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Dan ayat 25 dari pasal 21 kitab Yohanes dikatakan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu. Maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dimulai ayat 1 is all about Jesus. Di John the last verse of John 21 dikatakan kalau semua tentang Yesus perintilannya di detail, satu dunia nggak cukup. So saya summarize di situ, Yesus tuh nggak mati, saudara. Jesus is risen. Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang bangkit. He's still alive and is still active. Tadi dalam penyembahan pertama, satu impresi yang Tuhan keluarkan pada saya, mudah-mudahan berbicara pada Bapak Ibu saudara-saudara di tempat ini, bahwa Allah yang kita sembah, Dia tetap sama. Artinya apa? Allah yang tetap hidup. Allah yang berkuasa, yang ngomong di zaman Musa, I am who I am. Akulah aku. Apa yang kamu butuhkan tentang aku? Kesembuhan, akulah dia orangnya. Tentang kecukupan, akulah orang. Tentang jalan keluar, akulah. He is still who he is. Dia tidak berubah. Dan ayat yang ngomong sih kalau semua ditulis gak akan cukup. Jadi jelas bahwa Yesus yang kita sembah bukan Allah yang mati. Tapi Allah yang hidup. Ini Markus pasal 1 tadi. Permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ayat 2 sampai 4-nya. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu dan suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kitabnya Markus ngomong tentang Yesus yang memberikan pendahuluan oleh Yohanes Pembaptis. Dan gak cuman Markus tahu diri, tapi Yohanes Pembaptis tahu diri. Ayat 7 dan 8 dari kitab Markus pasal yang pertama. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku.
membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saya tulis ini, Yohanes Pembaptis mengenal siapa dirinya, memiliki identitas yang jelas. Injil ini bukan tentang Markus, Injil ini bukan tentang Yohanes Pembaptis, Injil ini tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seringkali kita kepleset di situ, saudara. Kita pelayanan, bahkan saya pendeta, kita suka nyebutnya hamba Tuhan. Tapi kita lupa, seringkali bukan tentang Tuhannya, tapi tentang kitanya. Kalau almarhum Billy Joe Daugherty, gembala dari Victory Christian Church di Oklahoma, ngomong, mudah-mudahan akan membantu kita semua karena itu membantu saya. Saudara bayangkan kalau lagi Minggu Palem, semua orang hosana, hosana. Yesus masuk kan ke kota itu, naik apa Bapak Ibu? Jaguar? Xiaopeng? Tuhan Yesus naik keledai. Hosana, Hosana diteriakan semua orang. Saudara, can you imagine kalau keledainya gede kepala? Lagi bawa Tuhan Yesus, terus dia pikir, wih semua orang nyorakin gue nih. Boleh juga kali ya. Terus dia mau sopan. Suka kayak gitu kan, gede kepala, sombong, tapi pengen belajar jadi Kristen juga. Jadi salah tingkah saudara. Bener? Tetap ngangkat badan, terus mau dadah-dadahan. Kayak Princess Disney. Yesusnya kemana saudara? Jatuh. Akibatnya keledainya diapain? Selesai. Mudah-mudahan itu gambaran bagi setiap kita. Kalau saudara mulai dipuji, saudara mulai ngerasa, saudara bisa melakukan sesuatu. Sadar, kita ini cuma keledai. Di sininya ada Yesus. Kalau kita gerak dikit, Yesusnya jatuh. Hati-hati. Jangan cepat gede kepala. Jangan cepat GR. Yang lebih penting lagi, sadar bahwa segala sesuatu hidupku bukannya aku lagi, tapi tentang Kristus yang hidup di dalam kita. Benar nggak kita bisa menjalani? Benar nggak kita bisa menghidupi seperti itu? Jadi kita udah jelas ya, Markus jelas, Yohanes jelas, sekarang kita ngomong Yesusnya. The main star, ayat 9 sampai 11. Yesus mendapatkan identitas yang jelas. Pada waktu itu ayat 9, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Boleh saya pause? Gedean Yesus apa Yohanes berarti? Bahasa Kristen ya, rohanian mana? Yang ngebaptis atau yang dibaptis? Bingung kan? Untuk bisa ngebaptis, saudara mesti jadi pendeta. Kalau sekarang, udah keluar belum kartu pendetanya? Dan biasanya yang dibaptis orang yang baru bertobat. Benar nggak? Jadi las kastanya kalau main bela diri, beltnya tinggian mana? Gak usah dijawab, saudara, ini buat perenungan doang. Karena saudara jawab apa-apa salah, itu pertanyaan jebakan itu. Berat saudara kayak gini. Kalau nggak ngerti berat. Saudara bayangin kalau saudara jadi Yohanes coba. Yuk kalau membaca firman Tuhan coba dihidupi. Saudara senang jadi Yesus kan. Kesannya rendah hati sekali. Saya balik deh, saudara jadi Yohanesnya. Habis ngomong ayat sebelumnya, seseorang yang akan datang setelah aku lebih besar. Aku megang tali kasutnya pun aku nggak layak. Bahasanya ngiketin sepatunya aja nggak layak. And now the time comes. Waktunya langsung datang. Langsung the next thing, Yesus datang ke Yohanes, minta dibaptis. Kalau saudara jadi Yohanes, what would you do? Saya berhenti loh saudara baca ayat ini. Ini ayat yang sering kita baca. Tapi saya berhenti, kalau sampai seperti ini terjadi, gemeteran gak saudara? Mungkin respon menurut saya, yang saya bisa come up, yang paling rohani, Yesus beli aku 40 hari dulu sebentar. Biar aku doa puasa, pastikan aku menyucikan diriku sendiri, pastikan aku bersih dulu, karena aku gak mau macam-macam. Saudara bayangin kan saudara nyelmin Tuhan Yesus, terus kepleset. Terus palanya Tuhan Yesus kena batu, jedak, Yesusnya mati. Yohanesnya bakal diapain saudara?
Kelar itu hidup Yohanes. Terus saudara sadar bahwa saudara yang akan membaptisan orang yang Tuhan sendiri, suci banget, yang gak bisa terkontaminasi dengan dosa. Dan saudara baru saja nyolong. Baru aja ngebohong, mau masukin ke kolam gitu. Yesus yang gak kenapa-napa, saudara yang kepleset, cedak, saudara sendiri mati. Orang, oh pantes lu gak layak baptisin Yesus lu. Ini saya mungkin exaggerate gitu, saya besarkan. Tapi coba saya hidupi firman Tuhan. Gak gampang loh saudara. Hanya orang yang tahu siapa dirinya bisa berdiri di hadapan atau bersama-sama dengan orang yang lebih rendah dari dirinya tanpa mesti menginjak-injak mereka. Kita gak pakai mereka sebagai tangga supaya kita kelihatan lebih tinggi. Kita tetap secure siapa kita. Dan hanya orang yang tahu identitasnya, yang layak dan sanggup juga bisa berpegangan tangan dengan orang yang lebih besar dari mereka tanpa berasa minder. When you know who you are, saudara gak akan terintimidasi dengan insecurity atau pride. Saya ulang sekali lagi. Saat saudara tahu siapa diri saudara sendiri, akan mudah saudara untuk mengatasi keminderan atau insecurity dan kesombongan atau pride. Saat ada orang yang mungkin kurang dari kita, kita bisa pegang tangan mereka. Kayak pedal saudara, kalau pasangan saudara lagi newbie, ya saudara gendong dia, main supaya saudara ngelindungi mereka. Basket is a team sport, gak semua lima-limanya jago. Kalau saudara yang paling jago, saudara gendong 4 yang lain. And you'll be fine. Dan saat saudara dimasukkan ke tempat yang lebih jago dari saudara, pasangan saudara ada juaranya pedal, you still secure. I'll give my best. I'm sorry kalau lu mesti gendong gua. But it's fine. Saudara main di tim basket yang lebih jago, saudara paling cupu, gak apa-apa. Tetap give your best. Hanya orang yang tahu siapa dirinya bisa secure, bergandengan tangan. Kau saudaraku, kau saudari. Nyanyikan seperti itu. Hari ini ku rasa bahagia. Bahagia enggak? Tergantung kita tahu enggak siapa kita. Kalau kita enggak tahu siapa kita nengok kiri, nengok kanan terus. Enaknya jadi Pak Pendeta. Tadi saya baru bilang gitu. Enak jadi Pak Pendeta, khotbah cuma 30 menit, enggak kerja ngapa-ngapain. Kerjanya cuma doa mulu, merem, ngadep Tuhan mulu. Sudah kalau mau gantian sepatu aja enggak apa-apa saudara, silahkan. Gak semua orang bisa, kalau gak dipanggil berat saudara jadi hamba Tuhan. Yang satu bilang enak ya, semua orang gitu kan. Kita ngeliat orang jualan pisang kaya raya, liburan sebentar ke Eropa. Oh kita semua mesti jualan pisang loh. Si Ono jualan pisang bisa ke Eropa, anaknya semua sekolahnya di luar negeri semua loh. Semua orang jualan pisang, Indonesia kan paling jago seperti itu saudara. Satu orang ngapain semua ngikut-ngikutan, karena kita gak tahu siapa kita. Padahal yang jualan bakpao juga jadi kaya. Jual batagor ngantri-ngantri saudara. Jadi tahu nggak kita siapa? Ini kita ngomong konteks sehari-hari. Saya paling suka saudara baca Alkitab. Coba penterjemahannya apa sih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tahu siapa kita dipanggil pelayanan ke komunitas yang kecil, mungkin yang berantakan, kita pun nggak sombong. Kita tahu kita sana untuk jadi berkat. Saudara dipanggil gereja yang mega church besar sekali saudara. Sampai kalau bangun datang dari bangkunya mau ke depan gemeteran terus, kedinginan terus. Tapi saudara juga gak insecure, saudara sadar ini tentang Tuhan kok bukan tentang kita. Title kita by the way hamba Tuhan. Jangan pernah diganti itu. Kita bukan majikannya Tuhan. Kita bukan bosnya Tuhan. Kita hanya hamba. Yohanes Pembaptis secure banget baptis Yesus. Dan ayat 10 ini yang penting. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. You are my beloved son, in whom I am well pleased. Boleh saya tanya lagi? Saat ayat 11 ini terjadi, Yesus sudah ngapain? Biasanya di dunia kita memberikan pujian setelah pencapaian. Benar? Anaknya lulus kuliah, wah itu anak papa, good job. Kalau dia nggak lulus, masih bilang nggak itu anak papa?
Kalau bisnis standarnya jadi, wah juara jadi nomor 1, dapat penghargaan, dapat award. That's my son, that's my daughter. Semua orang pengen klaim seperti itu. Saat semuanya flat and nothing, kita akui enggak? Ini perenungan saya. Saat ayat 12 ini terjadi, ayat 11 sorry. You are my son in whom I am well pleased. My beloved son, bahasa anakku yang sangat kukasih, kepadanya aku berkenan. Yesus sudah ngapain? Mujizat pertama di mana? Yesus mati terus bangkit? Bukan. Mujizat pertama ngubah air jadi anggur. Udah terjadi belum? Yesus sudah punya murid-murid belum? Yesus sudah rekrut belum? He's done nothing. Yesus belum ngapa-ngapain. Penerimaan datang sebelum pencapaian. Halo, ini terbaliknya kita. Kita mau menerima saat ada pencapaian. Sebenarnya bibitnya kita udah sehat loh saudara. Cuman gak tahu kenapa begitu hidup di dunia ini kita kepleset. Contoh, saya punya teman yang lagi hamil. Anaknya belum keluar aja udah dipegangin terus di perutnya. Bener ya, diajak ngomong, terus disetelin lagu-lagu klasikal biar pinter. Dibacain Mazmur, dibacain Amsal, biar anaknya sayang cinta Tuhan. Diajak ngomong. Saya ingat waktu kedua putri kami lahir, sebelum lahir gitu udah, you are my beloved daughter. Begitu keluar gitu yang masih merah, saya pegang, saya ingat gendong pertama kali, you are my princess. Sebelum dia bisa main basket. Sebelum dia jago nyanyi. Itu dua anak saya. Yang satunya seni, satunya sports gitu saudara. Yang kecil suka basket. Sebentar besar kontak saya. Sebelum itu semua. Saat nothing. Belum terjadi apa-apa. Saya sudah bilang, you are my princess. Bapak Ibu sudah mengalami itu dari Tuhan belum? Sebelum Bapak Ibu berdoa pertobatan, sebelum Bapak Ibu dibaptis, sebelum ikut kelas-kelas semuanya sehingga Bapak Ibu bisa melayani dan ada gelar di depan nama saudara, pendeta kah apapun, sebelum semua itu, sebelum melakukan mujizat, sebelum bisa nyanyi, sebelum bisa melayani, sudahkah kita mendapatkan penerimaan dari Tuhan secara personal kita sadar, I am His. Aku ini milik Tuhan. Nah ini trapnya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita. Our true identity can only be discovered through our relationship with the Creator. Siapa kita hanya bisa didapatkan dengan koneksi kita dengan yang menciptakan kita. Iya dong, yang kasih nama, yang menciptakan. Benar bukan? Saudara yang pakai Android, pakai Samsung, yang kasih nama siapa? Tim Cook, Apple? Bukan. Yang Samsung ya Samsung, yang Xiaomi ya Xiaomi, yang siapapun semua itu. Saudara yang menciptakan mobil, yang desain segala macam, yang desain yang layak kasih nama. Benar bukan? Sama dengan kita. Yang layak kasih nama kita cuma Tuhan. And seringkali label kita datangnya bukan dari Tuhan, dari orang lain. Oh itu hamba Tuhan yang diurapi loh. Tuhan yang ngomong. Bukan, orang lain. Dia pendeta lu yang ngomong, pendeta besar. Dia ngomong saya hamba Tuhan yang diurapi. Dia diurapi enggak? Enggak tahu juga. Dan kita izinkan orang lain naruh label sama kita. Dan kita buat itu menjadi jati diri kita. Tanpa kita mendapatkan penerimaan dari Tuhan. Padahal yang layak kasih nama kita cuman Tuhan. Saya tulis di sini, identity always precedes activity. Identitas selalu mendahului aktivitas. Kalau saya bilang saya seorang guru, itu title. Aktivitas saya ngapain? Ngajar dong, mestinya seperti itu. Dan seringkali kita kasih title dan aktivitasnya tidak match. Benar? Disebutnya hamba Tuhan. Kehidupannya melayani kah? Atau jangan-jangan lebih besar daripada Musa? Musa belah laut.
Hamba Tuhan gak pernah buka pintu. Karena setiap kali jalan udah ada yang bawain tasnya. Begitu jalan pintunya dibukain, silakan Pak, makasih. Makan gak pernah ngantri, nomor 1, seolah-olah dia gak pernah makan. Sorry, saya bukan lagi ngeledekin hamba Tuhan, saya sendiri hamba Tuhan. Maksudnya saya cerita tentang diri saya. Kalau yang lain tersinggung mohon maaf gitu ya. Sesama hamba Tuhan dilarang saling menyinggung. Jangan lupa pesan yang ini gitu ya. Seringkali gitu kan, kita bilangnya hamba Tuhan, tapi kehidupannya kita tidak menggambarkan sama sekali dengan title-nya. Saudara boleh bilang ini aqua, botol seperti ini, tapi kalau isinya nggak bersih, orang kan bingung, aqua apa bukan nih, air apa bukan nih. Dan seringkali kita seperti itu, banyak orang sekali dikelabui, katanya Kristen loh, katanya pendeta loh, tapi kehidupannya hanya pendeta saat dia ada di atas mimbar, hanya pendeta saat dia pegang mic, hanya Kristen saat di gereja. Di luar sana, to be before to do. Who I am in Christ comes before what I can do for Christ. Siapa kita di hadapan Tuhan datang jauh lebih utama dibanding apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Ini penting kenapa? Karena setelah ayat 11 baru datanglah ayat 12. Ini temanya hari ini, 12-13 dari Markus pasal 1. Untuk lebih jelasnya saya ngambil dari Synoptic Gospel Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ceritanya sama yang 12-13, saya ngambil dari kacamatanya Matius. Matius katakan seperti ini, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Stop. Ayat 12 datang setelah ayat 11. Ayat 11 tadi ngomong apa? Inilah anakku yang you are my beloved son in whom I am well pleased. Yang ngomong Bapa di surga. Langsung lu ayat 12 ngomongnya apa? Kalau kamu anak Allah, coba rubah batu jadi roti. Can you imagine kalau ayat 12 datang sebelum ayat 11? Berpikir sebentar saya. Saat kalau kita cuma ngelihatnya langsung ayat 12 ini, coba kalau engkau anak Allah. Kita sering kayak gitu dicoba. Katanya Kristen, coba doain gua. Kalau gua sembuh ntar gua ikut gereja lu. Terus kita bingung, aduh Tuhan, bener gak ya apa yang gua percaya? Dia sakit loh Tuhan, tolong sembuhkan Tuhan. Kalau ini sembuh, jiwa lo Tuhan, jiwa. Kita bingung. Seolah-olah kayak tes. Lanjut, apakah itu doang dicobainnya? Enggak. Lanjut ya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nyobanya apa lagi? Jika engkau anak Allah lagi. Yang ketiga, ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Pertanyaannya, pencobaan di padang kepada Yesus menunjukkan kepada identitas atau aktivitas, kemampuan atau siapa dia? Halo, seringkali kita cuma melihat tentang kemampuannya, bisa ngapain? Bisa ngapainnya tergantung lu siapa, benar nggak? Benar? Kalau saya seorang atlet badminton, ada orang perlu bertanya, itu bisa main badminton nggak? Kemampuannya nggak perlu ditanyakan, karena udah jelas atlet. Kemampuannya akan datang setelah siapa dia. Benar? Kalau saya dibilang saya seorang guru, tadi saya bilang gitu, ya tugasnya ngajar, udah jelas. Dan banyak orang suka ngelihat, nggak tahu identitasnya siapa, dia mencoba dengan aktivitasnya. Dia ngelakuin segala hal supaya itu semua mudah-mudahan nempel jadi labelnya dia.
Jadi dia berusaha aktif setiap hari, jangan sampai bocor, jangan sampai bolong, berdoa, baca Alkitab. Supaya kita jadi anak Tuhan. Begitu bolong satu kita bingung, aduh gue masih tetap jadi anak Tuhan apa enggak ya. Setiap pelayanan, setia semuanya supaya kita jadi anak Tuhan. Kita coba menggantikan identitas kita dengan aktivitas kita. Kita sibuk melakukan segala-segalanya tanpa sadar siapa kita. Hanya orang yang tahu siapa dia yang hidupnya tajam dan penuh dengan tujuan. Hidupnya efektif. Kalau dia tahu panggilannya sebagai tukang pisang goreng, dia akan jual pisang goreng sebaik-baiknya. Dia gak pusing jualan nasi goreng. Dia gak pusing jualan tahu goreng. My main business is fried banana. That's it. Ada salahnya gak saudara tajam gitu? Gak ada salahnya. Tapi kalau yang gak ngerti, saudara mau jadi palu gada. Apa aja yang lu butuhkan gue selalu ada, semuanya ada. Dan ini jebakan Batman-nya. Saya coba rangkumkan di sini. The always be always come before the do by Ken Fish. The search for identity. Biasanya kita do, have, and become. Bahasanya gini, kalau kita melakukan ini, maka kita akan memiliki ini, sehingga kita akan menjadi seperti ini. Jadi kalau kita nggak melakukan ini, kita nggak akan memiliki ini, dan kita nggak akan pernah menjadi ini. Ikuti sebentar Bapak Ibu ya. Kalau membingungkan, stay sebentar. Mudah-mudahan jelas gitu. So if we do this thing, we will have something better and will make us somebody else. Mau lihat contoh ayatnya? Ayat 4-5 dari Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal 3 mengatakan seperti ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu gak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, the doing, maka matamu akan terbuka, you're gonna have an open eyes, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Jelas patternnya, the do, the have, and the be. Pertanyaannya, ini yang ngomong siapa? Kita suka pakai ini loh, bahkan ada yang menghidupi ini. Ini trapnya dari the serpent, saudara. Jebakan setan ini. Saudara harus melakukan banyak-banyak, saudara supaya menjadi, memiliki, dan saudara akan menjadi. Nge-gym, makan sehat, sehingga saudara memiliki tubuh yang sehat dan saudara menjadi orang yang six packs. Dan pattern kita ikut Tuhan pun seperti itu. Kita mesti baca Alkitab sehingga kita jadi orang yang taat sama firman Tuhan dan kita bisa menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan dikhotbahkan. Jebakan Batman seperti ini dengan khotbah-khotbah, mesti taat otoritas segala macam. Benar enggak? Ya, benar. Tapi itu enggak 100% tepat. Yang Tuhan mau ajarkan adalah saudara menjadi, you know who you are, sehingga saudara tahu what you do, sehingga saudara bisa memiliki. Siapa kita, who we are, will be determined by what we will do. And so we'll have. Apa yang kita kerjakan tergantung dari siapa kita. Kalau kita guru ya kerjanya ngajar. Kalau kita hamba Tuhan ya kerjanya melayani, saudara. Sehingga nantinya itu adalah hasil. Kalau saudara perhatikan, the do and the have selalu bertetanggaan. Peribahasa soal itu, rajin, pangkal, pandai. Hemat, pangkal, kaya. Ini semua di sini, nggak ada salahnya. Pertanyaannya, B-nya ada di mana? Saudara melakukan itu untuk mendapatkan atau karena saudara tahu siapa saudara sehingga saudara nggak melakukan seperti itu. Kalau saudara tahu saudara anak Allah, saudara nggak main-main dengan dosa. Bukan karena saudara takut untuk nggak diakui jadi anak Allah. No,
Karena itu bukan teritori kita. Mudah-mudahan tidak membingungkan. Buat saya ini mencelikan mata saya, saudara. Seringkali kita sebut saya sebagai pendeta, saya pendeta. Saya makanya harus dong, saya fokus ke do have supaya jadi pendeta. Hei, saya udah jadi anak Tuhan, saya udah jadi hamba Tuhan. Sebelum saya dikenal orang, sebelum saya dikasih title apapun, sebelum saya sekolah teologi, sebelum saya ngerti apapun, Tuhan sudah menerima saya. Ayat 11 datang sebelum ayat 12. Sangat tragik kalau saudara dalam segala bentuk pencobaan dan tantangan kehidupan dan saudara nggak tahu siapa saudara. Nggak ada kan atlet Olimpik. Pokoknya semua atlet kita ikut aja. Pertandingannya apa aja nanti gampang. Yang penting saudara atlet kan. Nggak ada. Saudara jelas. Jurusan olahraganya apa? Cabornya apa? Cabang olahraganya. Saudara seorang badminton player nanti tandingnya di lapangan badminton. Saudara seorang pemain soccer tandingnya di lapangan bola. Saudara seorang perenang tandingnya di kolam. Yang main bola sama-sama, pemain sepak bola sama pemain basket sama pakai bolanya, sama bola voli, semuanya beda. Yang satu pakai kaki, satu pakai tangan. Everybody have their own expertise. Punya kemampuannya masing-masing. Pertanyaan, tahu nggak kita siapa? Kalau kita nggak tahu repot sekali, saudara. Kita sibuk segala macamnya, kita pikir kita somebody else. Quote-nya seperti ini, saudara. God will call you to who before a do. Who before do. When you know who you are, you know what to do. Saat saudara bingung mesti ngapain, mundur ke belakang. Saudara tahu nggak saudara siapa? Saat saudara nggak tahu siapa saudara, cuman nanyanya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Puluhan tahun jadi anak Tuhan, nanya gitu, boleh nggak sih aku nggak ke gereja sekali aja? Boleh nggak sih aku begini, boleh nggak? Kalau saudara tahu saudara siapa, jelas. Saudara nggak mungkin dong. Kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu, terus tiba-tiba masuk, saya buka kulkas tanpa saya ngomong, itu namanya saya lancang. Karena saya nggak ngerti. Tapi kalau anak saya datang ke rumah, terus pulang, masih perlu nanya, Pak boleh nggak sih minta jeruk yang di kulkas? Perlu nggak nanya itu? Mikasa esukasa bahasanya. Rumahku adalah rumahmu. Whatever I'm is yours. Nggak perlu diomongin, benar nggak saudara? Dan itu, sadar nggak kita siapa kita? Miliknya Tuhan, ya miliknya kita. Kenal nggak kita? Sudahkah kita mengetahui who we are? Sehingga kita nggak terjepit dan kepleset dengan semua aktivitas kita. Berikutnya, setelah kita tahu siapa kita, ini quote dari teman saya katakan, when you know the truth of who you are and don't post stuff to prove stuff. When you know the truth of who you are, opinions do not validate you anymore. They only confirm what you already knew. Compliments are a poor diet for you to live off. Seringkali gitu kan saudara ya, saudara biar kelihatan anak Tuhan, saudara lagi pergi nih sinjaan, makan di tempat enak, terbang naik business class, saudara foto dulu sepatunya, HP-nya, tempatnya, cepret. Terus tagline-nya, Tuhan Yesus baik. Benar gak saudara? Seolah-olah berkat semua datangnya dari Tuhan. Terus puji, wih Tuhan Yesus, kamu diberkati, itu sepatu baru loh, ini baru loh, semua pada ngomongin. Terus kita senang. Begitu gak ada yang jawabin, gak ada yang nge-like, kita bingung. Gak tahu tuh sepatu susah gue cari, limited edition tuh, belum ada orang yang pakai. Gue pakai pertama kali, gue semua ngomong panjang lebar, semua bete saudara. Dan mood kita tergantung dari opinion orang lain. Orang nempelin kita apa? Seringkali gitu. Kita pelayanan khotbahnya bagus, begitu pulang di sana, Pak Pendeta puji Tuhan ya, khotbah Bapak sangat memberkati, baru kita senang, kita diurapi Tuhan, aku hamba Tuhan yang sangat diurapi, I am a man of God, anointed by God. Kita berasa seperti itu. Begitu orang gak ada ngomong apa-apa, bahkan mungkin ada yang ngomong, Pak saya dengerin Bapak dari tadi gak ngerti apa-apa loh Pak. Terus kita bingung, jadi gue pendeta apa bukan ya Tuhan, kenapa gue ngomong gak ada yang ngerti ya, gue bisa ngomong apa gak? Kita bingung semuanya, pencarian identitas kita bingung. Dan kita serahkan itu sama orang lain, padahal yang datangnya cuma dari Tuhan. Makanya saya mulai dengan foto keluarga saya. Make sure saya tahu siapa saya. Saya ini suami dari istri saya, ayah buat anak-anak saya. Saya nggak perlu yang lain-lain dari orang lain. Dibilang pendeta besar lah, justru saya maunya pendeta kecil saudara. Kan yang besar-besar berat bawanya saudara. Yohanes 3:30, dia aja yang semakin besar, kitanya semakin kecil. Ayat dietnya udah ada dari dulu.
Nggak usah dimulai baru dari sekarang, saudara. Nggak cuma tentang apapun juga. Saat kita tahu siapa identitas kita, akan menolong kita ke berikutnya. Prioritas kita. Ayat 14, saya janji sampai ayat 45 kan. Kita almost halfway down, sepertiga saudara. Ayat 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, ngapain saudara? Memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dan terus lanjut ke ayat 35. Oh, belum. Ya nanti saya akan. Ayat 35-nya, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. By the way, ini suka dipakai sama pendeta-pendeta untuk bikin doa pagi. Seolah-olah Yesus cuma berdoanya pagi hari. Padahal Yesus berdoa senantiasa, nggak cuma pagi-pagi gitu ya. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, ayat 37, waktu menemukan dia berkata mereka semua kepada Yesus, semua orang cari engkau loh katanya. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Saudara bayangkan saat orang mencari Yesus, Yesus nggak langsung kopi darat, gitu, nggak langsung jumpa fans, bikin live broadcast karena dicariin orang, enggak. Dia justru pergi, dia sadar, hey, I have job to do, I have my priority. Saat saudara tahu siapa saudara akan jelas mesti ngapainnya. You are not there to entertain people. Saudara nggak di sana untuk menghibur orang. Saat saudara tahu panggilan saudara adalah hamba Tuhan, yang saudara layani adalah kerjaan Tuhan. Kita nggak di sini untuk menjaga orang supaya nggak sakit hati. Halo. Kita nggak di sini cuma hanya untuk diperbudak sini sana sini. No. Kita di sini yang manggil Tuhan, yang nyuruh Tuhan. Saat Tuhan suruh ngomong. Saat suruh Tuhan stop. Nggak usah kebanyakan ngomong. Saat semua orang nyari Yesus nggak langsung, oh ya siapa? Coba kalau saudara ini sekarang, saya perhatikan kalau itu saya pikir, oh ya masa kok dicariin siapa? Berapa banyak yang nyariin gua? Yuk kita mau ketemuan gimana, kita ngopi bareng yuk, sama-sama yuk. Yesus nggak kayak gitu. Dia nggak haus pembuktian. Dia nggak haus pengakuan dari orang. Dia tahu prioritasnya seperti apa. Nih, di Markus 1, ini semua terjadi mujizat-mujizat dari kitab Markus 1. Dikatakan Yesus menghardik an evil spirit ayat 21-28. Menyembuhkan mertua daripada Simon ayat 29-31. Menyembuhkan banyak orang sakit 32-34. Menyembuhkan orang yang penyakit lepra ayat 40-45. Enggak aneh dia cari sama semua orang. Benar enggak? Karena baru satu pasal aja ini. Semua datang by the way setelah ayat 11. Banyak dari kita pengen melakukan mujizat supaya itu menjadi identitas kita. Ini benar hamba Tuhan loh, dia bisa ngerti gue dosa apa semalam. Nggak ngomong apa-apa, dia kenal semua gue, bisa bacain gue loh. Makanya kita gitu kan, kalau ada pendeta datang, Pak tahun ini tahun apa Pak? Tahun kuda. Tahun ini tahun apa Pak? 2026, jelas tahunnya. Karena mesti nanya sih, udah jelas kok. Benar gak? Seolah-olah kalau kita mampu melakukan semua ini, baru kita disebut anak Tuhan. Ini anak Tuhan udah datang di ayat 11 sebelum ini semua terjadi. Dan bahaya saudara kalau kekristenan kita, kehidupan kita hanya cuman cari mujizat. The priority of Jesus bukan untuk melakukan mujizat. Bagaimana prioritas kita? Hanya untuk dapat terobosan, hanya untuk dapat kemenangan, hanya untuk disembuhkan, hanya untuk dicukupi, bahkan dilimpahi. Is that all? Take note, setelah semua mujizat itu, hati manusia tetap bebal. Understand that miracle do not produce faith, but faith breeds miracles. Jangan dibalik saudara. Iman kita nggak tumbuh dari mujizat. Mujizat datang karena iman kita. Halo, knowing who we are akan menentukan kita bisa ngapain aja. Contoh ya, contoh. Ini Keluaran 15 ayat 22 sampai 24. Ceritanya saudara sadar ya, setelah mereka
nyebrangin laut yang terbelah. Terus satu pasal loh mereka tulis tentang puji-pujian tentang Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, semua kebaikan Tuhan. Tuhan luar biasa sekali. Terus ada nih di ayat 22 dari Keluaran 15. Musa menyuruh orang Israel berangkat di laut terbelah. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sebelumnya baru nyebrangin apa? Laut baru terbelah. 3 hari doang cari aqua, gak ada yang jualan aqua, ngoceh-ngoceh. Ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa katanya, apakah yang akan kami minum? Lupa bahwa dia baru nyebrangin laut saudara. Air segitu dipisahkan sama Tuhan supaya mereka bisa nyebrang. 3 hari berikutnya air yang menjadi alasan untuk mereka komplain sama Tuhan. Kalau kita berani jujur sama diri kita, seringkali seperti itu kan. Saat kita ngomong Tuhan Yesus baik, itu seringkali karena kita baru mengalami terobosan. Kita baru mengalami tangan Tuhan menolong aku. Apapun, yang sakit disembuhkan, kurang duit tiba-tiba duit datang, oh Tuhan Yesus baik. Tapi gak lama dari titik itu kita bergerak sedikit. Hal yang sama bikin kita komplain lagi sama Tuhan. Tuhan katanya kamu peduli sama aku, mana? Udah mau insya loh, angpaunya gak datang-datang. Padahal baru saudara, baru berdoa, baru mengucap syukur buat kelimpahan yang Tuhan berikan. Komplain lagi. Manusia selalu penuh dengan seperti itu. Kalau nggak jelas lagi ulangan 16 pasal yang berikutnya lagi gitu ya. Bersungut-sungutlah bangsa jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kami tadinya mati aja di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kual berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lupa dipelihara di padang gurun, dikasih mana, dikasih quail. MBG sudah ada saudara di Alkitab. Maksudnya makan gratis dari Tuhan. Sudah ada di Alkitab. Tapi begitu kelaparan sedikit komplain, enakan dulu ya. Sering gak kita anak Kristen sebagai itu? Oh dulu tuh saya waktu masih muda. Dulu saya waktu masih di gereja sana, dulu waktu saya melayani, dulu saya masih, semua ceritanya tentang dulu aja, dulu. Kalau saudara sekarang masih hidup, makanya tadi saya mulai pertama, dengan Yesus Allah yang hidup. Artinya apa? Dia masih sanggup mengerjakan hal-hal yang baru di tahun 2026. Semua yang dikerjakan gak cuma di masa lampau. He's not the God of the past. Gak cuman itu, He's the God of the present and He's the God of the future juga saudara. Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Masih percaya gak kalau Dia dulu bisa membelah lautan, Dia bisa menolong kita. Masih percaya gak kalau Dia dulu bisa menyembuhkan, Dia masih lebih dari sanggup untuk menyembuhkan kita. Allah yang sama. Bahkan kalau di kitab Bilangan 11 itu, saya nggak ada di situ, saya ada di catatan saya. Saudara kalau mau catat boleh catat. Bilangan 11, Numbers 11, verse 4 and 5, ayat 4 sampai 5 dikatakan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kerasukan nafsu rakus dan orang Israel menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Mentalnya mental gratisan. Dan seringkali itu kita bangun sebagai anak Tuhan. Keselamatan gratis, kita mau semuanya gratis. Kita pikir Tuhan akan provide everything and we don't do nothing. Kita gak perlu ngapa-ngapain Tuhan. Bahaya sekali saudara. Kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Ingatnya sama dabu-dabu sama ikan bakar saudara di Mesir. Makan gratisan. Padahal yang Tuhan berikan jauh lebih dari itu. Ini saya tulis seperti ini. In the Bible, miracles are called signs and wonders. Saudara kalau saudara memperhatikan kata ini, signs, saudara kalau yang nyetir, di depan nanti ada McDonald's, ada Starbucks, ada apapun nanti di exit 312 akan ada di sana. Kalau saudara orang yang mengerti, saudara akan berhenti di sini atau saudara akan nanti keluar di sign 312. Saudara gak akan berhenti di tanda ini dong, benar gak? Karena tanda ini is just a sign to point to something.
menunjukkan kepada sesuatu. Berhentinya bukan di sini. Ikuti arahnya nanti Acts 3:12, cari Starbucks ada di mana, di situ saudara bisa minum kopi. Benar kan? And seringkali kita ikut Tuhan, ada signs and wonder, ada mujizat, ada tanda-tanda. Begitu diselamatkan sama Tuhan, kita berhentinya di sini. Dan kita harap Tuhan melakukan segala sesuatunya. Kita pikir mujizat adalah segala-galanya. Mujizat is just a sign to point us, untuk membawa kita, menunjukkan kita kepada Sang Pembuat mujizat. Pointing us to the source, kepada sumber segala sesuatunya, yang adalah Yesus sendiri. Jadi jangan pernah jadi anak Tuhan yang hanya mencari mujizat. Carilah Sang Pembuat mujizat. Mujizatnya akan senantiasa saudara hidupi setiap hari. When you have Him, you have everything. For I've come down from heaven not to do my own will, but the will of Him who sent me. John 6:38. Ini ayat yang tadi kita baca, Markus 1 ayat 11. A voice from heaven, you are my son, the beloved, with whom I am well pleased. Mazmur 139 katakan, you knit me together in my mother's womb. I will praise you, God, for I am fearfully and wonderfully made. Kita ini ciptaan Tuhan. Efesus katakan diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi perundungannya bagi setiap kita, our identity is birthed from our connections with God and established in His family. Penutupan perenungan bagi setiap kita, pertanyaan bagi setiap kita. Who am I? Who are we? And what are we called to do? Siapa kita dan apa sih panggilan kita? Untuk apa? Memberitakan Injil, melakukan kehendak Bapa di surga karena kita disebut anak Tuhan, hamba Tuhan, atau kita di sini hanya untuk mencari kehidupan? Saya banyak melayani anak-anak muda, itu yang kita coba terus-terusan ngomong sama mereka. Sadar, jadi kaya boleh, gak salah pengen kaya. Tapi tujuannya jangan jadi kaya. Tujuannya kenal Tuhan. Tuhan mau pakai apa? Karena kalau kaya gak kenal Tuhan, bingung juga mau diapain kekayaannya. Orang gak punya apa-apa tapi kenal Tuhan, masih bisa hidupnya jadi berkat. Saya berdoa yang jadi kekuatan bagi setiap kita. Kita tundukkan kepala bersama.